Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, insyaallah kita masuk pembahasan tanda rafa yang ketiga, ya, tanda rafa yang ketiga. Sedikit mengulang, kita belajar masih di bab ma'rifatu alamatil i'rabi. Jadi mengenal tanda-tanda i'rab. Setelah kita satu bab sudah dipelajari tentang i'rab, definisi dan pembahasan, pembagiannya dan seterusnya, masuk kepada tanda i'rab, ya. I'rab ada 4, ada rafa, nasab, khafad dan jazm. Nah, bagaimana kita mengetahui tanda rafa, nasab, khafad dan jazm? Nah, kita sekarang mengenal ciri-cirinya. Jadi pembahasan yang pertama adalah tentang rafa. Apa itu rafa? Tanda-tandanya atau alamatnya itu apa? Ya, ada 4 ya. Yang pertama adalah dhammah, yang kedua wawu, yang ketiga alif, yang keempat adalah nun. 4 ini terbagi menjadi 2, ada alamat asliyah, ada alamat far'iyah. Yang asli itu dhammah. Jadi kalau tanda rafa itu ya dhammah tandanya. Tanda asliyahnya. Nah, ada yang ketiga, yang kedua adalah alamat far'iyah, itu sisanya. Wawu, alif dan nun. Kapan dhammah menjadi tanda bagi rafa? Yaitu ketika pada 4 jenis kata, ya. Ya, 4 jenis kata. Baik. Sebentar. 4 jenis kata. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat adalah fi'il mudhari yang tidak nempel ujungnya apapun. Jadi 4 kata ini kalau rafa maka tandanya dhammah. Baik yang dhammahnya itu zahirah maupun yang muqaddar, gitu ya. Sudah kita bahas masing-masing definisi dari masing-masing 4 jenis kata tersebut, contohnya dan bagaimana cara mengi'rabkannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tanda rafa itu adalah wawu. Ini alamat far'iyah yang pertama, yaitu wawu. Kenapa wawu dulu yang dibahas? Kenapa bukan alif atau nun? Karena wawu itu lebih dekat dengan dhammah dibanding yang lain. Karena kalau dhammah kalau kita panjangkan, kalau kita baca mat, maka ada wawu di situ. Ya. Wawu menjadi tanda bagi rafa kapan? Yaitu pada 2 jenis kata. Apa itu? Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Sebentar. Jamak mudzakkar salim. Yang kedua adalah al-asmaul khamsah. Kemarin 2 pertemuan sebelumnya sudah kita bahas apa itu jamak mudzakkar salim dan apa itu al-asmaul khamsah. Definisinya sudah kita bahas dan contohnya berikut i'rabnya sudah kita bahas ya. Jadi cuma 2 saja. Jadi wawu menjadi tanda bagi rafa pada 2 jenis kata, jamak mudzakkar salim dan al-asmaul khamsah. Yaitu kata abuka, akhuka, hamuka, fuka dan du malim. Oke. Nah, sekarang kita bahas tanda far'iyah yang kedua atau tanda i'rab rafa yang ketiga ya, yaitu huruf alif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Baik. Adapun alif, ia menjadi tanda bagi rafa pada isim tasniyah saja. Khusus khassah, khusus pada isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Isim tasniyah itu adalah musanna. Ya, musanna. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kalau misalkan isim itu ditinjau dari jumlah atau adatnya ada 3, ada mufrad, musanna dan jamak. Mufrad itu tunggal, musanna 2, jamak itu lebih dari 2. Dari sini musanna ya 2. Baik. Apa itu isim musanna? Al-ismu musanna. Ini definisi yang saya ambil dari kitab At-Tuhfatus Saniyah. Isim musanna adalah kullus min, itu setiap isim. Jadi isim ya, bukan fi'il, bukan harf, karena dari namanya juga sudah isim, al-ismul musanna. Setiap isim dalla ala
isnaini. Dalla yang menunjukkan alasnaini awis nataini. Yang menunjukkan bilangan 2. Ya. Jadi setiap isim yang maknanya itu menunjukkan makna 2. Isnaini awis nataini. Kenapa di sini isnaini dan isnataini? Untuk menunjukkan bahwa muslanna itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Gitu ya. Jadi ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Jadi setiap isim yang menunjukkan makna 2, baik mudzakkar ataupun muannas. Biziyadatin fi akhiri, dengan adanya tambahan di akhirnya. Jadi ada tambahan di belakangnya. Ya. Tambahan itu adalah huruf alif nun atau ya nun. Alif nun kalau rofa, ya nun ketika nasab dan jar. Ya, jadi ada tambahan. Agunat hadhihi ziyadatu 'anil 'atifi wal ma'tufi. Yang dimana adanya penambahan ini itu tidak diperlukan lagi huruf ataf dan ma'tufnya. Contohnya begini. Kalau kita katakan misalkan hadoro, ya, atau libu, watolibu. Nah, ini kan kita katakan telah datang seorang pelajar dan pelajar. Kan dua ya, dua pelajar ya. Telah datang dua pelajar, telah datang seorang pelajar dan pelajar. Nah, ini kalau misalkan kita ingin lebih simpel, maka kita katakan hadoro atau libani, telah hadir dua pelajar. Dari sini atau libani ini termasuk musanna. Dia yang maknanya menunjukkan lebih dari 2 dan ada tambahan alif nun. Nah, tambahan ini alif nun itu mencukupkan ataupun tidak memerlukan lagi huruf ataf dan maktufnya. Jadi nggak perlu atau libu watolibu. Jadi wow ini ataf atau libunya maktuf. Jadi nggak perlu diulang kembali. Cukup dengan tambahan tersebut maka sudah maknanya itu ada 2 gitu. Ya, ini yang dimaksud dengan tidak diperlukan lagi menyebutkan ataf dan maktufnya. Jadi sudah cukup dengan tambahan atau liban itu maksudnya ada 2. Jadi atau libu watau libu gitu. Yang dimaksud dengan agnat hadhihi ziyadatu 'anil 'atifi wal ma'tufi. Atif itu huruf ataf, ma'tuf itu ya ma'tuf ya. Seperti itu. Jadi nggak perlu diulang kembali atau libu nggak perlu. Cukup dengan tambahan ini sudah mencakup makna kedua itu. Nah, ini definisi isim musanna. Sampai sini ada pertanyaan? Coba, ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Ustaz. Oke, paham ya, Mak, ininya ya. Oke, sekarang bagaimana praktiknya ketika mengi'rabkan? Mengi'rabkan. Contoh misalkan ada kata hadaral ustadzani, telah datang dua ustadz. Ya, telah datang dua ustadz. Nah, ini susunannya fi'il dan fa'il. Hadara fi'il madhi, al ustadzani itu sebagai fa'il. Maka kita katakan al ustadzani itu adalah fa'ilun marfu'un. Dia fa'il dan dia marfu' ya. Wa alamatu raf'ihi al alif, tanda rafa'nya adalah alif. Ya. Kenapa bukan dhammah? Niabatan tanda rafa'nya adalah alif, niabatan anid dhammati, sebagai pengganti dari dhammah. Kenapa dia alif bukan dhammah gitu? Li'annahu ismun musannan. Karena dia itu adalah isim musanna. Yang kalau isim musanna, kalau rafa dia pakai alif, bukan pakai maaf. Kalau isim musanna itu pakai alif, bukan pakai dhammah, seperti itu. Ya. Jadi ini cara mengirokan isim musanna. Ya, jadi fa'il marfu, tanda rafanya ada alif, niabatan anid dhammati, sebagai pengganti dari dhammah, li'annahu ismun musannan, karena dia itu adalah isim musanna. Baik. Ada lagi pertanyaan?
Baik. Contoh yang lain misalkan Ad-darsani sahlani. Dua pelajaran ini mudah. Ad-darsani sahlani ini susunannya mubtada dan khabar. Bagaimana cara i'rabnya? Di sini kita katakan ad-darsani mubtadaun marfu'un. Dia adalah mubtada marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammah. Dan tanda rafa'nya adalah alif sebagai pengganti dari dhammah. Li'annahu ismun musanna, karena dia adalah isim musanna. Begitu. Nah, ini materi kita di dars yang ke apa ya, terkait dengan isim musanna. Sampai sana pertanyaan? Ada? Baik. Di pembahasan jama' mudzakkar salim kan ada jama' mudzakkar salim, ada mulhaq bi jam'il mudzakkar salim ya. Jadi ada sesuatu yang dia tuh diikutkan dengan jama' mudzakkar salim, tapi bukan jama' mudzakkar salim. Alasannya karena dia tidak memenuhi syaratnya. Ya. Seperti misalkan aroduna, banuna, ulu, ya alamuna, illiyuna dan seterusnya. Nah, musanna juga punya mulhaq ya, sesuatu yang diserupakan. Baik. Apa dia? Yang pertama adalah kata isnani dan isnatani. Ini mulhaq ya, bukan musanna, mulhaq. Dia marfu'nya pakai alif, tapi bukan musanna melainkan mulhaq, sesuatu yang diikutkan dengan musanna, ya. Kenapa bisa? Karena kalau musanna itu sama seperti jama' mudzakkar salim, dia boleh dihapus tambahannya. Al ustadzani kan alif nunnya bisa dihapus jadi al ustadz. Gitu ya. Darsani bisa dihapus alif nunnya jadi ad-darsu. Tapi kalau kata isnani dan isnatani ini dia itu tidak bisa dihapus alif tambahannya. Jadi isnun tuh nggak ada. Jadi nggak bisa dihapus. Jadi ziyadahnya itu dia bersifat lazimah. Sesuatu memang nggak bisa dilepas gitu. Ya, ini yang pertama. Isnadi dan isnatani. Yang kedua adalah kata kila dan kilta. Kila dan kilta. Ini sama, pakai alif juga kalau rafa. Ya. Dia alif pakai rafa, artinya keduanya. Dan tapi pakai syarat ya. Kila dan kilta ini kila mudzakkar, kila muannas. Bedanya syaratnya apa syaratnya? Dia harus diidofakan kepada dhamir. Dia harus diidofakan kepada dhamir. Contoh. Hadzani Ahmad wa Muhammad. Artinya apa? Hadzani Ahmad wa Muhammad. Apa artinya? Ini adalah Ahmad dan ini Muhammad. ada Ahmad dan Muhammad. Adalah Ahmad dan Muhammad. Kilahuma talibun. Artinya apa? Keduanya adalah murid. Keduanya adalah seorang pelajar. Jadi kata kila, dia seperti isim musanna dengan syarat harus diidofakan kepada domir. Jadi kilahuma, kan itu huma mudhof ilaihnya ya. Gitu. Karena kalau bukan domir maka dia bukan termasuk musanna, bukan. Bukan termasuk mulhaq bil musanna ya. Jadi dua ini. Dan domirnya juga harus yang musanna ya Ustadz? Iya bisa. Atau gimana? Iya, musanna juga, huma juga. Mayoritas musanna. Gitu ya. Kalau yang perempuan gimana? Misalkan contoh, ya hatani Maryamu, kayak contoh kayak tadi di atas saja. Hatani Maryamu wa Fatimah. Ini adalah Maryam dan Fatimah. Kiltahuma. Nah, kiltahuma Tholibat. misalkan mudarrisatani. 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 Keduanya adalah seorang guru.
Guru. Kalau muannas pakai kilta, bukan kila. Ya, ya. Ya. Kalau lebih dari 2, kullu. Nah, bukan kila ya. Baik. Ini bukan musanna tapi mulhaq, serupa dengan musanna. Ya. Gitu. Jadi tandanya adalah alif. Sampai sini ada pertanyaan? Sebenarnya kalau musanna agak panjang ya sebenarnya syaratnya ya. Tapi nggak apa-apa untuk awalan ini dulu. Ustaz, Ada ya? penempatan mulhaq ini ada ciri untuk kata apa gitu enggak? Atau umum saja? Ini yang isnani, isnatani, kila dan kata. Mulhaq ini. Kata apa saja yang 4 ini? Oh, Sebenarnya masih ada beberapa lagi, cuma itu nanti aja. Dia begini. Kan kalau misalkan hadarat talibani, kan kalau kita pretelin kan jadi hadarat at-talibu wa talibu ya. Ya. Kan sama-sama talib. Nah, kadang ada yang 2 yang di musanna tapi kalau di pretelin beda. Misalkan kata umaroni. Pernah saya share di grup yang ini ya, yang taktik. Umaroni artinya apa kalau umaroni? 2 Umar. Nah, ini kalau misalkan kalau di pretelin bukan Umar wa Umar tapi Umar wa Abu Bakar. Oh. Gitu. Umar wa Abu Bakrin. Jadi kalau misalkan diperhatiin ternyata bukan gitu. Dalam ini misalkan untuk mengetahui itu bahwa Umaroni itu adalah Umar dan Abu Bakar itu bagaimana, Ustaz? Nah, itu ada beberapa yang mulhaq bil musanna, nanti saya share dah. Nanti ada beberapa ini. Misalkan kayak asaqalani. Asaqalani 2 makhluk maksudnya adalah al-ins wal jin. Al-insu wal jin, manusia dan jin. Oh, kayak iya. gitu. Ada. Nanti saya share yang dari grup taktik itu. Iya, iya, Ustaz. Lagi misalkan al-aswadani. Kan bukan dua yang hitam, bukan. Ada yang masih ingat gak al-aswadani? Saya lupa. Kalau nggak salah atamru wal ma'da kalau nggak salah. Kurma dan air. Saya lupa. Al-aswadani kalau nggak salah ya. Nanti saya share. Jadi kalau misalkan ternyata beda. Itu bukan musanna tapi mulhaq. Karena kalau syarat musanna itu kalau misalkan dia dimaktufkan, dia sama bentuknya. Ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti ada cirinya ya, Ustadz ya? Ada cirinya. Iya, iya. Tadi cirinya dia harus ada tambahan dan tambahan ini bisa dihapus. Gitu. Maknanya lebih dari 2. Terus ketika dimaktufkan, kalau dipretelin gitu, dia katanya sama, maknanya sama, lafadznya sama. Gitu ya. Ya. Oke. Ustaz nanya tadi boleh tolibun atau tolibani gitu, yang kilahumanya. Yang mana nih? Oh ini? Yang kilahuma tolibun. Bisa kilahuma tolibun, bisa kilahuma tolibani bisa. Kalau tolibun, maka dia menganggap kata kila ini mufrad. Dari lafadz kilanya. Tapi kalau tolibani berarti ibu iktibar kepada maknanya. Ya, Ustaz. Gitu, bisa. Baik, Ustaz. Oke, apa? Contoh, sekarang kita latihan coba di dalam ayat Quran. 1 ayat aja dah. Dalam Quran, wa dakhala ma'ahus sijna fatayan. Surat Surat Yusuf. Lalu masuk 2 pemuda masuk penjara bersama Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf masuk kan datang 2 pemuda. Ya. 2 pemuda. Oke, 2 pemuda ini yang penjaga ini ya, penjaranya itu. Oke, di sini yang musanna yang mana? Fatayani. Coba bagaimana cara mengikrabkan kata al-fatayan? Fatayani fa'il marfu'un. Fa'il dari mana? Dari dakhala. Fa'ilun marfu'un. Terus? Wa alamatu rafihi apa? alif. Al-alifu
Niabatan Niabatan anil domati anedomati li'annahu annahu ismu ismun musanna. musanna. Mumtaz. Ya. Ini surat Yusuf ayat yang ke-36. Ya. Ini cara mengirapkan musanna. Nah, ini latihannya ini. Tapi sudah ada pertanyaan? Jadi alif menjadi tanda bagi rafa cuma satu aja, yaitu pada isim musanna saja. Selebihnya tidak. Ini saja. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana, ada? Oke, kalau nggak ada, nanti silakan kita lanjut. Nih, bingung nih. Ini Ramadan belajar apa enggak? Kayaknya kemungkinan Susah Ustaz kalau jam segini ibu-ibu nyiapin tajil. iya, makanya itu. Makanya seperti kita agak libur dulu. Soalnya saya kalau sekarang kan kalau ngajar online kan bukan di rumah lagi tapi di pesantren. Iya, Nah, iya. saya pengen Ramadan ini saya pengen di rumah. Iya, iya. Ya, jadi kita nggak apa-apa libur. Insya Allah pada Ramadan di bulan Syawal kita akan lanjutkan pelajaran kita. Karena Ramadan kita full tidak belajar, tapi nanti insya Allah ada latihan-latihan dah. Latihan sedikit Iya, latihan Ustaz. buat nanti grup ya. Latihan, banyak latihan. Oke. Tanda i'rab berarti tinggal sisa nun lagi nanti dibahas insya Allah di bulan Syawal insya Allah. Jadi ini pertemuan terakhir untuk sebelum Ramadan ya. Iya, Ustaz. Bisa ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk pembahasan tanah. Yang lain banyak beberapa yang nggak hadir karena ada alasan tertentu. Insya Allah semoga nanti bisa bergabung kembali nanti di bulan Ramadan, di bulan Syawal. Ini saja mungkin yang bisa dipelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Syukran jazakumullahu khairan Ibu Puji, Bu Nur Ilmi, Bu Nita, Ibu Des Masjida, Ibu Himmah dan Ibu Evi yang sudah bergabung di sesi pertama.